Kepada siapa zakat fitrah itu diberikan? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fahiya tusrafu lil fuqara wal masakin lil fuqara il muslimin. Nah ini di dalam kitab ini yang ada 16 jilid. Ini di bagian belakang dari kitab itu zakat itu lil fuqara il muslimin, untuk orang-orang fakir dari kelompok Islam. Tetapi kemudian di sini waqtalafu hal tajuzu lil fuqara idh-dhimmah wal jumhuru ala annaha la tajuzu lahum wa qala Abu Hanifah tajuzu lahum. Ini dari 4 ulama, 4 imam madhab mengatakan bahwa zakat fitrah itu tidak boleh untuk orang non muslim. Tetapi Imam Ibu Hanifah mengatakan ya juzu lil fuqara dhimmi, boleh untuk fakir yang dhimmi gitu. Jadi kenapa saya bawa, nanti takut saya dianggap menyimpang seolah-olah saya yang berpendapat. Bukan, ini saya cuma menyampaikan aja. Nah, lalu kemudian bagaimana persentase dalam kaitan fakir miskin? Agnuhum, ada yang menyebut agnuhum, ada yang menyebut ugnuhum anis su'ali fi hadzal yaum. Jadi zakat fitrah itu untuk memberi fakir dan miskin, jangan sampai pada hari raya itu dia minta-minta. Mencukupi kebutuhan fakir miskin pada saat hari raya, jangan sampai dia keliling minta-minta ke rumah-rumah orang. Nah, pertanyaannya, apakah zakat fitrah diberikan kepada 8 asnaf? Imam Syafi'i mengatakan harus diratakan kepada seluruh asnaf yang ada. Tapi yang lain boleh, tidak semua, akan tetapi mengkhususkan kepada golongan fakir dan miskin dan golongan yang ada di situ. Nah, dari sini lalu kemudian saya berpendapat fakir dan miskin ini dicukupi dulu. Kira-kira kebutuhannya cukup enggak dari jumlahnya itu fakir miskin itu untuk 50%. Baru amilin 20%. Mu'alaf umpamanya enggak ada, rikob enggak ada, gorimin harus dicadangkan umpamanya 5% atau 10%, sabilillah 20%, ibnu sabil 5%. Ini cuma aja, nanti bisa didiskusikan. Ini artinya untuk erang-erang bahwa harus yang terbesar fakir dan miskin. Itu. Nah, lalu kemudian jadi orang yang berhak menerima zakat pertama kelompoknya itu asnaf fakir dan miskin, gorimin, ibnu sabil, dan sabilillah. Ini penting. Jadi gini loh. Jadi ada kelompok yang masuk dalam kualifikasi karena kebutuhan, itu fakir, miskin, gorimin, ibnu sabil, itu karena sama-sama miskin. 4 kelompok ini kualifikasinya miskin. Fakir itu miskin, miskin itu fakir juga ya miskin juga, gorimin juga punya utang karena miskin, ibnu sabil, musafir juga karena miskin, karena kepepet keadaan. Lalu ada orang yang ini sama fisabilillah, kelompok kedua kelompok fisabilillah. Fisabilillah itu karena dia berjuang untuk agama. Itu bisa pejuang dakwah, bisa kiai, bisa ulama, bisa ustadz, bisa urung ngaji, bisa imam rawatib, bisa muadzin, bisa mujahid konstitusi, mujahid pers, mujahid medsos. Pokoknya yang berjuang di ilahi kalimatillah itu pejuang sabilillah. Amilin itu jangan sampai menjadi ambilin. Nah, ini penting. Karena kesibukannya mendata mustahik, mencatat, menerima, mengumpulkan, membagi, menyalurkan, distribusi jangan dititipkan. Harus sampai. Kecuali yang tadi, yang pulang kampung. Sebentar dulu, nanti dulu, ini habisin dulu sedikit lagi. Kelompok yang ketiga, kelompok yang berpotensi menimbulkan konflik, ya ini mu'alaf. Nah ini sudah selesai sampai di sini.
Silakan bertanya.